Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayanti Rasidanusa. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari, jurusan akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi persediaan. Nah, di sini ada 6 materi pembahasan yang akan saya bawakan, yang dimana yang pertama yaitu definisi persediaan, yang kedua klasifikasi persediaan, yang ketiga pengakuan persediaan, yang keempat pengukuran persediaan, dan yang kelima beban persediaan, yang terakhir pengungkapan persediaan. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu definisi persediaan. Definisi persediaan dalam akuntansi pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintah yang hampir sama dengan karakteristik akuntansi sektor publik lainnya. Dalam PSAP nomor 5 paragraf 4 dijelaskan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan. Pada modul sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2014, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut. Di sini ada 4 kriteria yang dimaksud. Yang pertama yaitu barang atau perlengkapan, supplies, yang dimana barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang mana termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Nah, yang kedua yaitu bahan atau perlengkapan, supplies, yang dimana bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu barang dalam proses produksi. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian yang setengah jadi. Dan yang keempat yaitu barang yang disimpan. Nah, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, misalnya hewan atau tanaman. Nah, di sini juga ada menurut PSAP nomor 5 pada paragraf 10, persediaan dapat meliputi seperti barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategi atau berjaga-jaga, pita cukai dan legas, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pengakuan persediaan. Menurut PSAP nomor 5 paragraf 13 mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Nah, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengakuan persediaan menurut PSAP tersebut menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pada saat perolehan hanya dicatat sebagai belanja barang dan mempengaruhi perkiraan estimasi perubahan SAL. Sementara untuk penyusunan laporan operasional, pembelian persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan dan pengeluaran kas. Pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui seberapa besar beban persediaan untuk periode yang bersangkutan. Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang dimana metode perpetual untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu diperbarui.
Nah, untuk metode periodik untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi seperti alat tulis kantor atau ATK. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan opname pada akhir periode. Nah, persediaan dinilai dengan metode FIFO atau first in, first out. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Materi selanjutnya itu pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAK nomor 5 paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar yang pertama yaitu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang dimana biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Ini menurut PSAP nomor 5 paragraf 19. Nah, yang kedua yaitu biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, di mana biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Ini menurut PSAP nomor 5 paragraf 22. Yang terakhir yaitu nilai wajar. Nah, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar, aset atau penyesuaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ini menurut PSAP nomor 5 paragraf 23 dan 24. Materi selanjutnya yaitu beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 22 sampai 24, dikatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam hal ini, pencatatan persediaan pemerintah diperbolehkan menggunakan metode perpetual maupun metode fisik atau periodik. Dalam hal ini, persediaan dicatat sebagai perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit untuk metode penilaian yang digunakan. Jika pemerintah menggunakan metode fisik atau periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Nah, di sini ada ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan dan metode penilaian FIFO. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri di sini ada ilustrasi persediaan yang dimana pada tanggal 1 Januari 2012 terjadi transaksi saldo awal yang dimana ada 2 unit rim dengan harga 10.000, totalnya yaitu 20.000. Pada tanggal 20 Januari 2012 ada transaksi pembelian sebanyak 20 rim dengan harga 12.000, totalnya 240.000. Nah, pada tanggal 25 Januari 2012 terjadi transaksi pemakaian yaitu sebanyak 10 rim. Nah, pada tanggal 15 Februari 2012 terjadi transaksi pembelian lagi dengan unit 10 rim harga 13.000, totalnya yaitu 130.000. Nah, 20 Maret 2012 terjadi transaksi pemakaian sebanyak 5 rim, 30 April 2012 terjadi transaksi pemakaian 10 rim, dan 29 Juni 2012 terjadi transaksi pemakaian sebanyak 4 rim. Nah, di sini berikut jurnal atas transaksi tersebut jika menggunakan metode perpetual maupun fisik periodik. Abaikan jika jurnal
abaikan jurnal untuk penyusunan laporan realisasi anggaran karena tidak ada perbedaan jurnal untuk kedua sistem pencatatan. Nah, di sini ada jurnal atas transaksi yang menggunakan metode perpetual untuk penyusunan laporan operasional. Nah, jurnalnya pada tanggal 29 Januari 2012 ada persediaan kertas pada kas di Bendahara Kertas senilai 240.000. Nah, pada tanggal 25 Januari 2012, jurnalnya beban persediaan pada persediaan kertas senilai 116.000. Tanggal 15 Februari 2012, jurnalnya persediaan kertas pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 130.000. Tanggal 20 Maret 2012, jurnalnya beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 60.000. Tanggal 30 April 2012, jurnalnya beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 123.000. Dan tanggal 29 Juni 2012, jurnalnya beban persediaan pada persediaan kertas senilai 52.000. Nah, itu jurnalnya. Untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Nah, berdasarkan jurnal tersebut, maka total beban persediaannya yaitu 116.000 ditambah 60.000 ditambah 123.000 tambah 52.000 sama dengan 351.000. Nah, ini berasal dari perhitungan yang di atas tadi yang saya bilang. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang menggunakan metode fisik atau periodik untuk penyusunan laporan operasional. Nah, di sini jurnalnya pada tanggal 20 Januari 2012 ada persediaan kertas pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2012 tidak ada jurnal. Tanggal 15 Februari 2012, jurnalnya persediaan kertas pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2012 tidak ada jurnal. Tanggal 30 April 2012 tidak ada jurnal. Dan tanggal 29 Juni 2012 juga tidak ada jurnal. Nah, total beban persediaan untuk metode fisik atau periodik adalah nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian dikurang jumlah persediaan akhir dikali 13.000, di mana nilainya itu 20.000 tambah 240.000 ditambah 130.000 dikurang 3 unit dikali 13.000. Hasilnya yaitu 351, sama dengan metode yang sebelumnya juga, hasilnya 351. Materi selanjutnya yaitu pengungkapan persediaan. Menurut PSAP nomor 5 paragraf 26 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Jadi, berdasarkan pembahasan yang saya bawakan, dapat kita simpulkan bahwa persediaan merupakan salah satu aset lancar yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan persediaan perlu dilakukan dengan baik agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Akuntansi persediaan dalam pemerintah telah diatur dalam PSAP nomor 5 yang meliputi pengakuan, pengukuran, pembebanan, dan pengungkapan persediaan. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan metode perpetual maupun metode periodik, serta penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Penerapan metode tersebut bertujuan untuk menghasilkan nilai persediaan dan beban persediaan yang wajar. Dengan menerapkan akuntansi persediaan sesuai dengan standar yang berlaku, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, menjaga akuntabilitas keuangan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Itu saja materi yang bisa saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.